Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arila Ilham dengan NIM 226500016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi case 9 mengenai manajemen proyek teknologi informasi dengan subjudul Project Quality Management. Yang pertama di sini adalah definisi. Manajemen kualitas proyek memastikan proyek memenuhi kebutuhan yang disepakati melalui aturan kualitas, prosedur, dan panduan. Fokusnya di sini adalah pencapaian terstruktur berdasarkan proses dan produk yang sesuai spesifikasi serta produk sesuai dengan tujuan penggunanya. Ada 3 proses manajemen kualitas. Di sini terbagi atas juga 3. Yang pertama, perencanaan kualitas, di mana menentukan standar kualitas yang relevan dan cara memenuhinya. Kedua, penjaminan kualitas, memastikan tim proyek menjalankan proses sesuai standar kualitasnya. Yang ketiga adalah pengendalian kualitas, di mana memantau hasil proyek untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan mencari cara peningkatan kualitas secara keseluruhan. Gambaran umumnya seperti yang sudah terah di layar. Output proses perencanaan berkualitas di sini adalah panduan formal atau informal untuk memastikan proses dan produk proyek berkualitas sesuai gambar. Quality Matrix, parameter yang digunakan dalam KI dan KC seperti reliability, failure rate, and availability. Output proses perencanaan kualitas. Di sini adalah daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rencana memenuhi kualitas proyek. Yang pertama, proses implement plan, quality baseline, dan project management plan atau update. Peminjaman kualitas, di mana proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektif dan efisiensi sumber daya secara berkelanjutan dengan mengeliminasikan aktivitas yang tidak bernilai tambah, sehingga hanya aktivitas berkualitas yang akan dilakukan. Alat peminjaman kualitas di sini terbagi menjadi 4, terbagi 5, bisa dilihat. Dan output jaminan kualitas di sini ada 3, requirement charts, perubahan untuk meningkatkan aturan prosedur proses proyek demi keuntungan lebih besar secara stakeholder. Yang berikutnya ada recommended preventive action, rincian tindakan berdasarkan requirement charts. Organisasi proses aset atau update management plan mendukung pelaksanaan dan perubahan rencana manajemen proyek. Pengendalian kualitas. Di sini dilakukan untuk monitor agar produk yang dihasilkan berupa produk yang berkualitas. Dilakukan setelah produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk minilot dan atau produk akhir proyek. Output utamanya di sini adalah keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan display quality atau rencana pengendalian, saran tidak korektif atau preventif, saran perbaikan aturan atau prosedur. Alat pengendalian kualitas di sini ada 6 diagram bisa dilihat, di mana adalah Pareto diagram, stating, sampling, sigma, diagram kontrol, dan stating pengujian. Contoh Pareto diagram seperti gambar tersebut. Statistika paling pengendalian sampel populasi digunakan untuk memahami masalah dengan memastikan stempel rekomendasi ukuran. Sampel dihitung menggunakan formula seperti tertera di sini.
Creative faktor yang sering digunakan. Bisa dilihat. Definisi Six Sigma adalah sistem yang kompetitif dan fleksibel untuk mencapai pertahanan dan maksimal kesuksesan bisnis. Six Sigma secara unik mendorong pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan langganan, penggunaan fakta, data, analisis spesifik secara disiplin, serta perhatian yang meneliti dalam mengelola tingkatan dan terciptanya kembali proses bisnis. Informasi dasar Six Sigma di sini terbagi ada 3, yaitu prinsip Sigma. Yang kedua adalah proyek yang digunakan Six Sigma. Bisa dilihat. DMICA, di mana di sini terbagi menjadi 5, yaitu definisi, measure, analisis, improve, dan control. Devi di sini mengidentifikasi masalah, peluang, proses, dan kebutuhan langganan. Measure menentukan pengumpulan, pengaturan, pengajian data ukuran, analis penganalisian masalah untuk menentukan peluang perbaikan yang sering digunakan dalam diagram Ishikawa. Improve menggambarkan solusi untuk menyelesaikan masalah berkaitan kualitas. Control memastikan stabilitas dan kelanjutan solusi serta perbaikan yang telah ditetapkan. Keunikan Six Sigma di sini terbagi menjadi ada 3. Yang pertama, hal ini menentukan komitmen di seluruh organisasi. Organisasi yang menerapkan Six Sigma memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengadopsi tujuan yang dapat bertanggung jawab, seperti mengurangi kesalahan sekaligus penyelesaian kerja yang dengan lebih cepat. Six Sigma filosofi operasional yang berfokus pada langganan berupa menghilangkan pemborosan, meningkatkan tingkat kualitas, serta memperbaiki kinerja yang keuangan sehingga mencapai tingkat keborosan. Six Sigma dan statik. Sigma berarti standar efisien dalam metode ini. Standar menyatakan bahwa beberapa varian yang ada di dalam sebuah distribusi data, di mana faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar defisi sekecil pernyataan data kumpulan sekitar pusat data yang hanya sedikit bervarian dari data tersebut. Data distribusi normal adalah data membentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Standar deviasi dan distribusi normal seperti gambar yang sudah tertera, dan Six Sigma deviation unit bisa dilihat. Tabel konversi Six Sigma bisa dilihat di sini, jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-proses. The range jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan langganan. Makin besar sigma, dihadapkan semakin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Ishikawa diagram seperti gambar tersebut. Diagram pengendalian kualitas dan aturan tujuan run. Control chart adalah grafik data yang menunjukkan hasil proses dari waktu ke waktu, membantu mencegah cacat dan pemantauan apakah proses berada dalam kendali atau tidak. Aturan 7 run rule menyatakan bahwa jika ada 7 data yang berturutan rata-rata di bawah, di atas rata-rata, atau terus meningkat atau menurun, maka proses tersebut harus diperiksa melalui masalah non-acak. Diagram kendali seperti contohnya seperti ini. Testing atau pengujian dalam proyek teknologi informasi, banyak profesional hanya melakukan penguji di akhir proses pembuatan produk, padahal pengujian seharusnya dilakukan dalam setiap siklus
hidup pengembangan produk. Stating tasks in the software development life cycle. Bisa lihat. Dan get car for balance testing into system development project plan. Mungkin itu saja video dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.